Kami akan menyampaikan beberapa peristiwa penting di tahun 2022, dilanjutkan dengan komitmen terhadap ESG, kinerja keuangan tahun 2022, dan strategi perseroan beserta pedoman 2023. Secara keseluruhan, alhamdulillah perseroan berhasil mencatatkan kinerja operasional yang kuat beserta keuangan yang cukup baik. Di sisi lini bisnis pertambangan perseroan terus menjalankan diversifikasi usaha ke sektor mineral lain melalui penyediaan jasa pertambangan. Perseroan memperluas jangkauan dan dengan berbagai kemitraan dan perjanjian ke dalam portofolio beragam perseroan dengan beberapa pertambangan terkemuka, diantaranya dengan PT Nusa Halmahera Minerals atau NHM untuk open pit kontrak di pertambangan emas Gosowong. Sarana Rekso Nidana untuk manajemen dan pemeliharaan pabrik pengelolaan tailing emas, lalu kontrak jasa pertambangan batubara dengan PT Indobara Pratama atau IBP, jasa konsultasi digital pertambangan dengan GEK Nickel, subsidi Antam, dan juga kontrak pertambangan nikel dengan PT Cipta Jaya Selaras Mining atau JDSM. Sepanjang 2022, perseroan mencatatkan penambahan kontrak baru sebesar 437 juta di lini bisnis pertambangan, sehingga total kontrak di tangan menjadi sebesar 1,36 miliar US dollar. Kemudian di lini bisnis EPC, Engineering Procurement dan Constructions atau rekayasa pengadaan dan konstruksi, perseroan mendapatkan beberapa perjanjian bernilai tinggi dengan mengintensifkan diversifikasi dan ekspansi. Salah satunya dengan memberikan end-to-end solution. Terdapat beberapa kontrak baru dengan PT Freeport Indonesia. Di antaranya adalah Wanagon Project untuk hauling dan loading. Kemudian Corrosion Project untuk manpower dan equipment supply. Stripping surcharge, earthwork, concrete, and buried utilities di Gresik. Serta perpajakan kontrak levy. Jadi 3 ini dari Freeport. Kemudian perseroan juga mendapatkan kontrak dari Masmindo Dwi Area untuk kontrak EPC dan Construction Project Management Awak Mas Project. Perseroan juga telah menyelesaikan proyek relokasi conveyor serta pembangunan settling port di PT Kideko Jaya Agung. Sehingga perseroan berhasil mencatatkan tambahan kontrak baru sebesar 272 juta menjadi total kontrak di tangan sebesar 335 juta untuk EPC. Secara keseluruhan total kontrak di tangan Petrusi di tahun 2022 sebesar 1,7 miliar US dollar. Untuk mendukung penyelesaian kontrak di tangan perseroan dan mendukung strategi pertumbuhan serta rencana berkelanjutan perseroan, beberapa fasilitas pembiayaan baru didapat oleh perseroan, di antaranya dari Mitsubishi Capital and Finance Indonesia, Sumitomo Mitsui Finance, dan CSUL, Chandra Sakti Utama Leasing. Dan perseroan juga mendirikan anak perseroan, yaitu PT Rekan, subsidiari kita untuk memperkuat repositioning dalam industri pertambangan, rekayasa, dan konstruksi, serta memperluas diversifikasi bisnis. Selanjutnya, dalam aspek keberlanjutan, beberapa indikator ESG perseroan juga mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, diantaranya untuk emisi karbon. Jadi dengan bertambahnya 5 lokasi proyek kelolaan perseroan, emisi mampu bertahan di level yang sama, yang artinya penurunan emisi di tahun berjalan mampu menahan kenaikan emisi secara keseluruhan. Perseroan mendukung program pemerintah dalam penerapan bioenergi. Jadi sepanjang tahun 2022, perseroan mencatatkan pemakaian bahan bakar nabati atau B30 sebesar 100% untuk peralatan kerja yang digunakan dalam proses produksi di seluruh lokasi pertambangan Petrusi. Konsumsi air turun 20%, tidak terdapat fatality sepanjang 2022 untuk safety. Kemudian untuk komposisi perempuan naik 16% di manajemen dan komposisi pekerja perempuan sebesar 6,8%. Realisasi pengembangan masyarakat sebesar 3,3 miliar
rupiah menjangkau 11.340 penerima manfaat di sekitar wilayah operasional perseroan. Kemudian secara governance juga tidak ada ketidakpatuhan dalam aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Sementara itu, dalam anti-bribery dan corruptions tidak juga terdapat korupsi yang bersifat material bagi perseroan. Pencapaian dan kinerja Petrusi selama tahun 2022 mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak, di mana perseroan memperoleh beberapa penghargaan, diantaranya Best Responsibility of the Board dan Top 50 Mid Capitalizations Public Listed Company di ajang 13th IICD Corporate Governance Award 2022, lalu juga beberapa Properda dan juga Proper Nasional atau Propernas, kemudian ASEAN OSHNet Excellence Award 2022, Special Award untuk Sustainability dari IDC Future Enterprise Award Asia Pasifik 2022. Lalu kita juga meraih 4 penghargaan di Indonesia Safety Excellence Award di tahun 2022, serta Best Corporate Secretary di Indonesia Corporate Secretary Award 2022. Secara keseluruhan, perseroan berhasil mengoptimalkan kinerjanya pada tahun 2022 di tengah kondisi makro dan industri yang masih bergejolak. Untuk selanjutnya kita masuk ke kinerja keuangan tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Direktur Keuangan atau CFO perusahaan, Bapak Rudi Santoso. Silakan Bapak Rudi. Terima kasih Bapak Romi Novan Indrawan. Perkenankanlah saya Rudi Santoso sebagai Direktur Keuangan Perseroan untuk menyampaikan kinerja perseroan pada tahun buku 2022. Perseroan mencatatkan peningkatan produksi total pemindahan tanah penutup atau overburden sebesar 2,85% dibandingkan tahun 2021 atau mencapai 124 juta miliar BCM. Terdapat penurunan produksi batu bara sebesar 39,47% dikarenakan selesainya proyek Indonesia Pratama atau Tabang pada akhir tahun 2021 yang digantikan dengan proyek-proyek high calorie coal dengan stripping ratio yang lebih tinggi sehingga menyebabkan penurunan produksi batu bara. Pada akhir tahun 2022, perseroan mencatatkan backlog atau kontrak on hand sebesar 1,7 miliar dolar Amerika Serikat, di mana terdapat beberapa kontrak baru dengan perusahaan subsektor pertambangan mineral seperti CDSM di bidang nikel, SRN serta juga Awak Mas di bidang pertambangan emas. Lini bisnis pertambangan tetap memegang backlog terbesar, yaitu sebesar 1,36 miliar dolar Amerika Serikat, di mana PT Kideko Jaya Agung tetap memegang porsi terbesar dengan kontrak durasi sampai tahun 2028. Sisa kontrak atas on hand atau backlog dipegang oleh lini bisnis EPC sebesar 335 juta dolar Amerika Serikat, serta sisanya dipegang oleh lini bisnis jasa logistik dan pendukung kegiatan minyak dan gas bumi. Pencapaian ini menunjukkan keberlanjutan dari perseroan serta juga komitmen dari perseroan untuk melakukan diversifikasi ke mineral lain selain batu bara. Untuk pendapatan di tahun 2022, pendapatan perseroan meningkat sebesar 14,57% atau 60,58 juta dolar Amerika Serikat. Pertambangan lini bisnis pertambangan meningkat 13,75% atau 41,10 juta dolar Amerika Serikat yang dikontribusikan oleh meningkatnya volume overburden pada proyek CCM dan KSM, Sentral Cipta Mudaya dan juga Kartika Selabumi Mining. Pendapatan lini bisnis rekayasa, pengadaan, dan konstruksi
atau EPC meningkat sebesar 35,15% atau 22,55 juta dolar Amerika Serikat yang dikontribusikan karena adanya peningkatan aktivitas di PT Freeport Indonesia dalam beberapa kontrak khususnya FPJO, SAG3, serta juga Copper Cleaner. Pendapatan lini jasa menurun sebesar 6,79% atau menurun sebesar 3,41 juta dolar Amerika Serikat disebabkan karena menurunnya operasional pelabuhan dan aktivitas bongkar muat di PT Kuala Pelabuhan Indonesia serta juga POSB Sorong. Terdapat peningkatan beban usaha langsung sebesar 39,6 juta dolar Amerika Serikat seiring dengan peningkatan pendapatan di beberapa proyek mining serta juga EPC khususnya atas kontrak baru untuk Fluor Petrosi Joint Operation. Kenaikan beban usaha langsung meliputi gaji, usaha upah dan biaya pegawai sebesar 4,1 juta dolar Amerika Serikat, kenaikan atas material sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat, kenaikan atas subkontraktor sebesar 8,7 juta dolar Amerika Serikat, serta juga adanya kenaikan sewa alat berat sebesar 8,6 juta dolar Amerika Serikat, serta juga kenaikan dari beberapa biaya lainnya. Meskipun terdapat kenaikan beban usaha langsung, perseroan mencatat peningkatan laba kotor sebesar 20,9 juta dolar Amerika Serikat atau kenaikan margin sebesar 2,1% menjadi gross profit margin sebesar 20%. Hal ini dihasilkan karena adanya efektivitas biaya operasional serta juga beban usaha langsung lainnya. Peningkatan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami kenaikan sebesar 7,2 juta dolar Amerika Serikat. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pendapatan sejalan juga dengan meningkatnya aktivitas operasional yang memberikan hasil yang positif juga dikarenakan beberapa inisiatif untuk efektivitas biaya. Peningkatan margin hanya slightly sebesar 0,4% dikarenakan adanya kenaikan biaya bunga karena suku bunga global yang semakin meningkat di 2 tahun terakhir. Penurunan pendapatan bunga dan kerugian pelepasan aset yang sudah dapat digunakan lagi juga memberikan kontribusi atas peningkatan margin yang hanya slightly. Peningkatan EBITDA sebesar 10,8 juta dolar Amerika Serikat seiring dengan peningkatan pendapatan, namun margin dari EBITDA sedikit menurun dikarenakan ada beban usaha langsung di luar depresiasi, seperti adanya subkontraktor dan sewa alat berat untuk mendukung peningkatan volume produksi. Untuk balance sheet, penurunan kas dan setara kas disebabkan oleh inisiatif liability management untuk menurunkan jumlah utang dan mendukung pengembangan usaha dari berbagai proyek di berbagai lini bisnis. Peningkatan aset lancar menjadi total 257,7 juta dolar Amerika Serikat disebabkan oleh peningkatan piutang usaha, piutang lain-lain, peningkatan persediaan, serta juga adanya aset kontrak berjalan dengan peningkatan aktivitas operasi yang mendukung pengembangan usaha dari berbagai proyek. Peningkatan aset tidak lancar sebesar 12,6% dihasilkan karena kenaikan aset tetap atas belanja modal yang naik, serta adanya piutang jangka panjang lain-lain, serta aset tidak lancar lainnya untuk mendukung pengembangan usaha
di masa yang akan datang. Peningkatan liabilitas jangka pendek disebabkan dari peningkatan utang usaha, terutama kepada vendor lokal, seiring dengan peningkatan aktivitas operasional dari perusahaan. Penurunan liabilitas jangka panjang disebabkan karena adanya pembayaran sebagian utang jangka panjang yang merupakan hasil implementasi dari liability management perusahaan demi menjaga kinerja keuangan perusahaan yang lebih baik. Peningkatan ekuitas sebesar 37,8 juta dolar Amerika Serikat disebabkan kenaikan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Untuk rasio debt to EBITDA serta debt to equity membaik sejalan dengan penurunan nilai hutang dan peningkatan kinerja perusahaan. EBITDA to interest menurun dikarenakan adanya beban bunga yang meningkat, dikarenakan peningkatan suku bunga global atas LIBOR dan juga untuk GISDOR. Perseroan selalu menjaga semua kovenan dapat dipenuhi dengan baik. Pada tahun 2022, perusahaan telah memenuhi semua persyaratan kovenan rasio. Peningkatan working capital turnover disebabkan adanya peningkatan pendapatan serta juga working capital yang lebih rendah di tahun 2022. Untuk belanja modal aset tetap, penambahan aset tetap sebesar 54% atau 35,9 juta dolar Amerika Serikat dari total belanja modal. Hal ini untuk pembangunan beberapa penunjang proyek di Qideco Project serta juga untuk kebutuhan pemenuhan alat-alat berat untuk proyek-proyek baru seperti proyek nikel yang ada di untuk PT CDSM serta juga beberapa proyek open pit untuk tambang emas dan juga pengembangan Petrosi Support Facility yang ada di Balikpapan. Pergantian alat berat dan peralatan sebesar 3% atau sebesar 1,9 juta dolar Amerika Serikat serta pembelian komponen untuk alat berat atau suku cadang sebesar 43% atau sebesar 28,8 juta dolar Amerika Serikat. Hal ini untuk memelihara kondisi dan produktivitas unit alat berat, peningkatan porsi komponen sejalan dengan peningkatan aktivitas operasi perusahaan dan umur komponen. Demikian paparan atas kinerja laporan keuangan pada tahun buku 2022 yang selanjutnya akan kami kembalikan ke Bapak Romino Kanindawan. Terima kasih Pak Rudi. Saya akan melanjutkan ke strategi bisnis perseroan. Perseroan akan melanjutkan strategi 3D perseroan dan rekayasa pengadaan konstruksi atau EPC dengan terus meningkatkan operational excellence serta berkelanjutan demi menjaga pertumbuhan kinerja keuangan yang solid. Melalui diversifikasi dan juga perseroan melakukan diversifikasi horizontal pada lini bisnis kontrak pertambangan dengan mulai mengerjakan proyek di sektor mineral dan logam lain selain batu bara yang selama ini menjadi kontributor utama bagi pendapatan perseroan. Kemudian menargetkan keberlanjutan strategi diversifikasi untuk mengembangkan usaha terutama dalam mendukung pertambangan batu bara dan mineral lain seperti emas, nikel, dan boksit dengan meneruskan pemanfaatan teknologi terkini. Kemudian di strategi digitalisasi, perseroan telah meningkatkan kemampuan untuk mengoptimalkan operasi, keselamatan, kualitas, dan predictability biaya diantaranya dengan mengenhance Minerva atau Mining Engineering Advanced Analytic platform kita. Lalu juga Remote Operation Center kita enhance, ini sudah beroperasi secara penuh untuk mendukung proyek baru. Kemudian juga kita mengembangkan digital twin atau virtual reality untuk bisa memvisualisasi site tambang secara online, real time, sehingga dapat meningkatkan kualitas operasional. Untuk dekarbonisasi, kita meneruskan pengurangan jejak karbon dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional
lalu juga meneruskan dukungan terhadap program pemerintah terkait biodiesel dan pemanfaatan program water treatment yang lebih baik. Untuk strategi bisnis, dalam pengembangan bisnis perseroan ada 2 strategi yang akan kita tempuh. Pertama, perseroan akan terus menjaga pertumbuhan organik perseroan dengan perolehan kontrak-kontrak baru dan juga mengoptimalkan penyelesaian kontrak yang sudah kita punya. Lalu juga yang kedua adalah melakukan repositioning menjadi pemilik tambang untuk memberi nilai tambah bagi seluruh stakeholder. Dalam strategi berkelanjutan, perseroan senantiasa terus memperkuat budaya tata kelola perseroan serta keselamatan kesehatan melalui penerapan target zero harm to people, zero harm to the community and environment, dan juga operational excellence. Jadi untuk mewujudkan target zero, Petrosi menerapkan ISO 45001 atau 2018 untuk sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sebagai acuan pelaksanaan K3 di perseroan. Pada tahun 2022, Petrosi terus mengedepankan aspek K3, di mana perseroan berhasil mencapai overall safety milestone sebanyak 13.136.782 jam kerja lost time injury free (LTI). Jadi pencapaian ini tidak lepas dari implementasi kebijakan K3 dan pemanfaatan SI-Pro atau SAE Pro ya sebagai digital platform K3 kita demi menciptakan lingkungan kerja yang layak dan aman. Untuk pedoman tahun 2023, overburden ditargetkan naik 11%, berasal dari kenaikan existing project di CCM dan IBP, serta proyek baru kita di CEP. Lalu pendapatan kontrak mining juga ditargetkan tumbuh 30%. Segmen engineering EPC kita targetkan untuk bisa naik lebih dari 50%. Ini kita dapatkan kontrak baru dari Awamas atau MDA. Jadi secara total pendapatan ditargetkan tumbuh 39% year on year untuk tahun depan. Jadi untuk mendukung pertumbuhan ini, belanja modal yang disiapkan sekitar 80 juta US dollar untuk pergantian alat berat dan komponen dan penambahan aset tetap untuk mendukung pengembangan usaha proyek-proyek baru perseroan. Demikian disampaikan paparan Public Expose. Terima kasih atas perhatiannya.